Ketika membuat karakter di Leonardo AI, kadang-kadang karakter yang kita buat setiap generate itu tidak sama, guys. Dapat kamu lihat di sini awalnya seperti ini, lengan pendek jadi lengan panjang, lalu wajahnya, rambutnya kadang-kadang tidak sama. Nah, kalau kita membuat cerita dengan karakter seperti itu, pasti tidak ada ciri khas atau kurang menarik. Maka dari itu, di sini kita akan membahas yaitu bagaimana cara ketika kita membuat karakter di Leonardo AI biar sama sehingga cerita yang kita buat, karakter yang kita buat nanti semakin bagus dan ceritanya juga tambah semakin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel belajar AI, yaitu untuk mempermudah pekerjaan, mempermudah kehidupan, dan lain-lain. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu cara membuat karakter di Leonardo AI biar konsisten atau sama ya. Dapat kalian lihat ketika saya membuat cerita, gini ya ceritanya membuat cerita lah. Ketika membuat ternyata setelah di generate antara generate pertama, kedua, dan ketiga itu karakternya tidak sama. Dapat kalian lihat pada ini ya, ini si Arya ya, saya beri karakternya Arya yang ada ini ya, rambutnya itu kecoklatan, setelah itu rambutnya jadi pendek, rambutnya jadi ungu, dan seterusnya. Jadi ceritanya, ya ada ceritanya sih ya, mirip tapi kurang sip lah. Dalam artian karakternya tidak sama, tidak konsisten, sehingga mengurangi keunikan atau kekuatan karakter dari cerita tersebut. Nah, di sini akhirnya, nanti kita akan bahas yaitu biar karakternya sama seperti ini ya guys. Jadi karakter awal seperti ini, selanjutnya itu mirip ya guys. Ya dengan begitu nanti ya karakter yang kita buat itu terkesan kuat ya. Nah, seperti ini sehingga nanti ceritanya jauh lebih bagus. Walaupun ada perbedaan sedikit tapi tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Kalau seperti tadi yang awalnya rambutnya panjang pendek berubah warna dan lain-lain itu pasti kelihatan. Tapi kalau seperti ini bedanya sedikit sekali guys. Dapat kalian lihat bedanya mungkin cuma di dasi, lalu ini ada si bajunya, tapi kebanyakan mirip ya, kurang lebih 75% ke atas lah. Dengan begitu nanti cerita kita jadi lebih bagus. Oke, langsung aja kita masuk ke Leonardo AI. Untuk kuncinya, yang pertama triknya yaitu beri nama. Ketika kalian membuat karakter, beri nama karakter tersebut. Oke, saya minta bantuan pada Google Translate. Nah, lalu klik AI Image Generation seperti ini. Oke, kita atur dulu stylenya ya guys. Stylenya kita buat 3 dimensi ya. Setelah itu misalkan saya membuat karakter bernama misalkan uh, Jo memakai baju biru, memakai kemeja biru, koma gitu ya. Rambutnya hitam, lalu memakai kaca, misalkan rambutnya hitam, badannya gemuk misalkan gitu ya. Kita memakai kemeja biru, rambutnya hitam, badannya gemuk misalkan seperti ini ya. Kita copy yang dari ini ya, Inggris copy, satu masuk ke sini ya. Lalu kita paste di sini ya guys. Nah, seperti ini. Prompt aktifkan ini, kita atur ukurannya ini aja biar biasanya cerita gitu ya 16:9 seperti ini. Alchemy tidak bisa ya kecuali kalian punya trial atau berbayar. Oke, seperti ini.
Joe wear a blue shirt, black hair, fat body. Kita coba generate seperti ini. Nah, kita tunggu hasilnya. Dapat melihat akhirnya jadi karakter Bejo seperti ini. Oh, karakternya gemuk ya. Nah, oke, selanjutnya kita coba prompt buat karakter cewek ya guys. Di sini saya pakai karakter cewek Surti namanya. Surti adalah gadis Jepang yang cantik memakai baju kimono. Surti rambutnya panjang warnanya hitam ya. Dan kurang lebih deskripsinya seperti ini. Tinggal copy aja dan di generate maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini saya beri prompt negatif ini tujuannya biar nih ya kita coba bedakan tanpa prompt negatif. Biasanya prompt negatif tujuannya biar memspesifik misalkan gambarnya jangan blur. Lalu kalau bahasa Indonesianya ya, lalu tangannya jangan dua. Seperti itu. Ya, dan dapat kita lihat ya hasilnya dari tanpa negatif prompt sebenarnya mirip ya. Oke, nanti kita coba aja nggak pakai negatif prompt gitu aja. Nah, setelah ini, nah kalau misalkan ingin melanjutkan karakter sama, ini biarkan aja. Bagian awal itu adalah deskripsi karakternya. Bagian kedua, ibaratnya kalimat kedua gitu ya, itu adalah perilakunya. Misalkan seperti, oh iya bahasa Indonesianya ya. Bahasa ini Surti sedang menyapu halaman rumah. Misalnya seperti ini. Oke, kita coba copy, lalu kita paste di sini ya guys. Jadi yang awal ini adalah deskripsi mengenai karakternya, yang kedua adalah pekerjaannya. Jadi SP gitu ya, subjek predikat. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, kita coba terapkan di sini. Oke, dan hasilnya seperti ini ya guys. Ya, dapat kalian lihat di sini Surti sedang menyapu, tetapi di sini terjadi ketidaksamaan warna ya. Kita berarti perlu menambahkan ini ya, menambahkan Surti is wearing a kimono. Ini Surti memakai kimono berwarna misalkan hitam gitu ya. Tadi kan ada kimono hitam. Wear a black kimono. Wear a black kimono gitu ya. Ini. Nah, ini ganti si ya. Bahasa Inggris dia. She wear a black kimono. She has. Coba she has a long hair gitu. Oke, kita coba hasilnya. Oke, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang kita coba cara yang kedua. Nah, misalkan kalau kalian ini ya. Oke, nah di sini kita sudah memberi nama, memberi deskripsi karakter yang sama seperti ini tadi ya. Jadi ada namanya, deskripsi karakter, lalu yang kedua adalah perintah atau perilakunya. Selanjutnya itu ada juga yaitu yang image to image. Image to image itu gimana? Lah, di sini kan kita sudah dapat karakter. Nah, kita bisa menambahkan karakter yang nanti mirip dengan ini, yaitu dengan cara klik pada bagian sini, yaitu use for image to image. Klik seperti ini, maka pada bagian sini akan ada ini ya, gambar yang tadi akan ke sini. Atau kita juga bisa mengupload dari gambar yang sudah kita download atau gambar yang sudah kita punya. Tujuannya apa? Nanti ketika kita membuat gambar itu mirip kurang lebih seperti ini ya. Misalkan di sini kita tambahkan Surti membaca buku. Misalkan seperti ini ya. Membaca buku, read a book, kita aja. Lalu kita ini Surti read a book gitu ya. Kita tambahkan Surti read a book seperti ini. Lalu kita aktifkan ini ya, lalu klik generate.
Dan hasilnya seperti ini ya guys. Ya, kalau dari hasil yang ini ya itu mirip-mirip aja, hampir mirip ya, hampir mirip. Kelemahannya kalau yang kita pakai image to image, kita harus coba-coba menyeting image strength-nya ya. Kalau semakin ke kanan seperti ini, maka nanti hasilnya benar-benar mirip seperti ini ya. Nah, kalau saran saya pengalaman itu lebih baik pakai yang trik satu dan 2 ini ya. Karena satu dan 2 ini nanti karakternya itu bisa menyambung seperti yang sudah saya buat ini, seperti ini. Nah, ini karakternya menyambung ya. Oke, sekarang kita coba lebih banyak kreasi lagi. Oke, sekarang kita coba ya dengan Surti duduk di atas pohon ya dengan jenis yang berbeda. Tadi kita pakai yang ini kan 3D animation style ya. Sekarang dirubah ke Dreamweaver versi 5 dan hasilnya seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Kalau punya kalian belum muncul Dreamweaver versi 5, kalian pilih aja select custom model, lalu pilih platform model. Nah, cari yang Dreamweaver versi 5. Ini Dreamweaver versi 5 ya. Nah, lalu kita juga bisa coba misalkan Surti berada menyirami bunga di kebun gitu ya. Surti wave the flower in the garden gitu ya. Kita copy lalu kita paste di sini, kita generate dan kita lihat hasilnya. Oke, ternyata hasilnya tidak sama ya guys bajunya. Sekarang kita coba kombinasikan dengan yang image to image. Kita image to image-nya pakai yang tadi ya guys. Yang awal tadi ini ya kimono hitam. Atau karena ini mirip beda ini ya beda jenis, kita coba miripkan yang ini aja. Seperti ini, klik ini, lalu kita generate ulang. Oke, dan hasilnya seperti ini ya. Oke, dapat kalian lihat ya. Ini hasilnya. Widih, keren ya. Karena kalau Dream Saver itu versi realistis ya guys. Dan tinggal kita kalau bajunya sudah sama ya, bajunya sama, rambutnya sama ya, sama-sama panjang seperti ini, seperti itu. Oke, dan kalian bisa berkreasi dengan model-model yang lainnya. Tinggal klik aja di sini, pilih model yang diinginkan. Coba misalkan Dreamweaver atau Choose Character. Nanti Choose Character jadi seperti itu. Absolute Reality. Generate. Oke, dan hasilnya seperti ini. Wih, ini mendekati versi asli ya. Seperti manusia sungguhan. Ya, karena kita tadi pakai Absolute Reality. Oke, itu ya guys. Cara membuat karakter di Leonardo AI biar konsisten ya. Karena kalau dengan konsisten ketika kita membuat cerita itu pasti hasilnya jadi lebih bagus ya. Baik entah tiga dimensi seperti ini ataupun cerita yang gambarnya mirip seperti nyata seperti ini ya. Intinya semakin konsisten gambarnya, karakternya itu semakin bagus. Oke, silahkan teman-teman coba. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, mungkin kita coba buat animasi dari hasil yang sudah kita generate dari Leonardo WA menjadi animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.